setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah abang beda, kesini aja berbalik cerita, kesini aja rumah abang beda, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Hei, Ipa senang banget. Kenapa senang? Ini Seperti biasa juga kita selalu senang karena kan kita membawain acara sekaligus kita dapat ilmu. Gitu. Iya Mas Bedu, tapi hari ini tuh Ipa mengingat sesuatu yang bikin Ipa tuh senang banget gitu Mas Bedu. Oh, Iva sedang bernostalgia. Mm-mm. Sedang teringat oleh memori masa lalu. Bukan masa lalu sih, baru 7 bulan kejadian gitu Mas. Maksudnya Ipa di umur segini alhamdulillah Ipa udah nemuin kekasih halal Ipe gitu. Oh, kasih halal. Iya. Maksudnya Iva pacaran tapi halal. Iya pacaran tapi halal. Oh, gimana sih konsep pacaran halal tuh? Nah, Ipa mau tanya dulu Mas Bedu deh. Iya, iya. Mas Bedu ini nggak pacaran berapa lama sama Kak Anggi? Sama Kanggi. Baru nikah Ini gitu? sama yang Kanggi ya, bukan sama yang lain kan? Sama. Emang ada yang lain ya? Ya enggak, maksudnya kan aku mah bisa cerita. Sama Kanggi. Lumayan loh, lumayan cepet 6 bulan aku dulu. 6 bulan langsung nikah, karena aku juga nggak mau lah terjerumus ke dalam lembah hitam. Mantap banget. Apalagi pergaulan zaman sekarang, itu kalau kita nggak kuat-kuat iman, aduh. Parah ya Mas Bedu. Makanya aku buru-buru lah menikahi dia sebelum diambil orang. Soalnya cantik banget ya Mas Bedu ya. Iya, aku aja nggak pede tuh, ini orang mau nggak gitu. Nggak mau, Mak. Alhamdulillah. Ya Allah. Kalau Ipa alhamdulillah 3 bulan langsung dilamar Mas Bedu. Kok bisa 3 bulan langsung dilamar? Ipa langsung terima gitu Mas Bedu. Oh, berarti tipikal suami Ipa termasuk yang ini ya? Nggak mandang-mandang ya berarti ya? Ipa yang paksa. Oh, yang paksa. Takutnya dia berubah pikiran gitu. Salah warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Mas. Pikiran berubah pikiran. Kenapa? Kekasih halalnya Ipa, Dian. Ya kan? What? Jadi dia 3 bulan pendekatan, langsung buru-buru dia halalin nih. Takutnya si Dian berubah pikiran. Jadi Ipa terima aja mata. Bener. Mungkin selama ini Ipah berharap ada yang ngelamar satu-satunya cuman Dian. Betul mah. Daripada dia pergi tidak ada penggantinya, ambil aja karena dia ngerti satu akidah. Iya. Setuju aku. Ipa dari tadi ngomongin kekasih halal mah. Kok kekasih halal? Ya bilang aja lah suami istri pakai bilang kekasih halal segala mah. Maksudnya Pacaran ada bedanya mah halal. kekasih Oh. halal sama. Oke. Iya. Boleh ya, Mbak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Kekasih wabarakatuh. halal. Ya. Belakangan kita sering dengar anak-anak remaja, anak-anak muda yang bilang pacaran yang islami. Waduh. Apa sih kata mereka pacaran yang islami? Punten. Ada yang bilang ini kata mereka. Jadi kita lihat dulu apa kata mereka. Orang yang pacaran pakai jilbab, katanya pacaran islami. Kalau mereka bercumbu dengan keinginan bukan paksaan, itu konon dalam tanda kutip. Kata mereka karena tidak ada paksaan, itu yang islami. Waduh. Punten. Sebetulnya dalam Islam tidak ada kalimat pacaran. Di Quran, di hadis nggak ada yang namanya pacaran. Yang ada bahasa kita. Yang namanya pacaran,
laki-laki, perempuan saling menyukai, saling mencintai, saling punya perasaan simpati, saling ketertarikan satu dengan yang lain, lalu konon katanya, kata sinetron. Malah Ya. kan punya TV nonton sinetron. Iya, Ya maaf. Katanya kalau laki-laki menyukai perempuan ditembak. Oh iya. Perempuan menyukai laki-laki nembak. Nembak itu bukan ditembak kayak TNI, kayak polisi. Mati. Ngomong kalau aku mencintaimu, begitu diterima katanya mereka langsung pacaran. Wallahu alam. Nah, dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran. Yang ada taruh. Laki-laki udah dewasa, perempuan sudah dewasa, dikenalkan oleh seseorang, oleh tetangga, oleh saudara, oleh keluarga, oleh teman, oleh sahabat, oleh siapapun. Dilihat bagaimana keluarga laki-laki ini. Bagaimana sekolahnya, bagaimana ibadahnya, perilakunya, sikapnya, akhlaknya. Dilihat oleh orang dekat. Ntar orang jujur ngomong, begini-begini, itu yang ada taruh. Yang namanya dalam Islam sekali lagi tidak ada pacaran. Tidak ada tunangan. Tidak ada tukar cincin. Ini budaya orang sono. Kita mah tidak ada. Karena walaupun sudah tunangan, walaupun sudah tukar cincin, tetap aja haram sebelum adanya ijab kabul. Nah, yang disebut dengan apa tadi kata Ipah? Kasih halal. Kekasih yang halal mana? Punten, ini orang dijodohin. Atau ta'aruf. Kan awalnya belum deket. Belum tahu. Ya apa iya? Iya, Pak. Dikenalkan sama si Anu, ini orang yang begini, langsung mereka menikah. Begitu menikahlah mereka menjajagi diri masing-masing. Si Anu nih suaminya, artinya sudah halal. Saya banyak punya teman yang maaf dalam tanda kutip, begitu anaknya tamat SMA, karena alhamdulillah mereka orang berada, daripada anak gue berbuat zina, berbuat dosa, gue orang tuanya kebawa, tamat SMA dinikahin Du. Oh, Walaupun mereka sudah dinikahkan, tamat SMA, tetap dikuliahin sama bapaknya, dikuliahin sama orang tuanya, dari awal pakai perjanjian. Yang lelaki tetap dikuliahin sama keluarga lelaki, yang perempuan tetap dikuliahin sama perempuan. Sampai sekarang ternyata rumah tangga mereka baik-baik. Nah, mereka penjajagannya setelah adanya pernikahan. Jadi kemana-mana mereka pergi halal. Makanya punten dalam tanda kutip dulu. Dari waktu saya masih tahun berapa, usia 20-an tahun, 30-an tahun. Ada yang disebut nikah gantung. Pernah dengar kamu? nikah gantung. Pernah dengar tapi lupa tuh, Pak. Sekarang jangan lupa, diingetin lagi. Oh, ingat. Nikah gantung itu laki-laki perempuan sudah saling suka. Tapi masing-masing misalnya punten masih anak-anak. Oh. Masih sekolah. Kata emaknya daripada mereka ketemu pegangan tangan kan jinah tangan. Jinah tangan. Bertatapan jinah mata. Mikirin jinah hati. Apalagi naik motor yang sadalnya nungging. Nah, Wah, Nongkrong di Flyover Kalibata situ. kacau. Kacau. Itu jinah seluruh tubuh. Bahaya. Mereka akhirnya nikahkan. Yang lelaki tetap di rumah laki-laki. Yang perempuan tempat di rumah perempuan. Masing-masing tanggung jawab orang tua. Mereka bikin perjanjian. Nah, inilah yang disebut dengan pacaran yang halal. Kekasih yang halal. Mereka mau ngapain kayak sudah halal. Nah, dan ini perlu pengertian dari kedua belah pihak. Keluarga suami, keluarga istri. Jadi biaya kuliah kita tetap tanggung. Kehidupan mereka kita tetap tanggung. Daripada punten dalam tanda kutip. Anak-anak kita berbuat maksiat. Sok. Yang namanya pacaran. Kenapa yang namanya pacaran dilarang? Kebanyakan. Pacaran itu PDKT zina. Bener apa enggak? Betul, Pak. betul mah. Pengen ketemu. Kalau sama pacarnya disentuh aja. Ser. Ser. Diliatin aja. Ser. Dari sawah turun ke kali. Cakep. Dari mata turun ke hati. Ser. Masya Allah, dosa mulu. Sementara Islam mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'asabila. Jangan mendekati perbuatan zina, zina perbuatan keji dan sangat hina. Al-Isra 32. Makanya dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran. Jadi saran saya lebih baik kepada anda-anda yang masih punya anak gadis, anak perawan, anak laki-laki bujangan. Kalau kira-kira anak anda sudah dewasa, misalnya
umur 20, tanggung kuliahnya belum selesai. Daripada mereka berbuat zina, nikahkan saja. Mereka sudah halal, tapi kita pakai batasan. Kuliah tetap jalan. Karena walaupun sudah rumah tangga, lagi hamil kamu? Alhamdulillah. Siapa yang menghamilimu? Suamiku mah. Oke, halal kan? Kekasih yang halal. Walaupun Ipah sembari kuliah kan bisa jalan. Bisa mah. Karir, walaupun Ipah udah nikah, walaupun Ipah sudah hamil, karir tetap jalan. Betul? Jalan mah betul. Makanya lebih baik Anda ini siapapun Anda punya anak. Kalau seandainya kita lihat anak-anak kita sangat dekat daripada mereka berbuat zina, lebih baik jadikan mereka punya kekasih yang halal. Tapi resiko sekali lagi kita orang tua nanggung kehidupan mereka. Ya. Daripada mereka berbuat dosa. Punten. Tidak sedikit di masyarakat kita ketika anaknya sudah punya pacar, disukai, kerjaannya sudah cukup, agamanya baik, ini anaknya akhlaknya baik, kadang-kadang orang tua punya pilihan yang lain, anaknya dilarang menikah, orang tua cegah, tidak sedikit anaknya berbuat zina. Maka orang tuanya ikut dosa. Makanya saran saya, daripada anak-anak Anda berbuat dosa, berbuat zina, kalau dia satu akidah, kita punya kemampuan, tidak ada salahnya nikahkan anak-anak kita, karena kita tahu inilah yang terbaik daripada mereka melakukan perbuatan zina. Karena kalau Anda yang melarang sebagai orang tua, tentu dosanya ikut nanggung. Makanya hati-hati, kita bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Anak-anak amanat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan daripada Allah. Tapi apapun yang terjadi, kita lihat di masyarakat. Orang yang pacaran pegang-pegangan. Hadis Nabi mengatakan, tusukan besi ke kepala seseorang lebih baik daripada seorang laki-laki megang-megang perempuan yang bukan mahramnya. Padahal tidak sedikit di masyarakat kita laki-laki yang dikit-dikit pegang, dimak-mak tahu nggak? Iya dipegang sampai diremes-remes. Nah, iya kalau bahasa adonan tuh dicepak-cepak sama adonan mah. Dimak-mak, dipegang, diremes-remes. Itu yang salah. Hadis Nabi mengatakan lebih baik ditusuk kepalanya pakai besi daripada laki-laki megang-megang perempuan. Hati-hati, itu sudah termasuk zina tangan. Hatinya senang, zina hati. Hindari oleh kita. Nah, daripada ya kita melangkah ke arah-arah yang membawa kita kepada maksiat, lebih baik arahkan langkah kita kepada hal yang membawa kehalalan dan kebaikan. Amin. Ya, setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Ya Rabbi Ya jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Nah, Ma, Kenapa? Kekasih halal. kekasih halal. Kekasih Nah, ini ada cowok jatuh cinta banget Mas sama cewek itu. fall in love. Udah diajak menikah nih, tapi cewek itu bilang, udah bentar dulu belum siap. Nunggu setahun lagi ditanya lagi, udah siap belum? Belum kepikiran buat nikah segala macam, sampai ditunggu 2 tahun mah. Itu gimana mah? Lebih baik cowok tadi cari perempuan lain yang siap dinikah saat ini. Ngapain nungguin dia lama-lamain? Jatuh Ya apa cinta, iya? Iya, bener, Ma, Ma. cinta. Iya. Tapi sekarang itu perbandingan perempuan lebih banyak dibanding Maaf, bukan soal itu. Bukan soal itu, Pak. Ketika kita mencintai seseorang tidak berarti harus memiliki. Iya apa iya? Ya, iya, Ma. Karena kebahagiaan tidak diukur dengan cinta. Betapa banyak suami istri yang bercinta. Pacaran 8 tahun, nikah 3 bulan, bubar. Ada. Yang dikenalkan baru kenal seminggu, mereka menikah sampai nenek-nenek kakek-kakek. Jadi modalnya bukan hanya cinta. Karena cinta tidak menjamin seseorang bahagia. Cinta juga bisa pudar ya Maya. Kadang juga ada orang tua yang mempersilahkan teman dekat anak perempuannya, ya udah duduk sini main, udah nonton TV, nonton TV. Dibolehin gitu Udah seolah-olah di rumahnya itu adalah udah kayak seperti rumahnya dia sendiri. Itu yang salah. Mama pergi dulu, nanti kalau ada apa-apa itu aja pesan makan. Artinya orang tua menggiring. Maaf, beduk ngomong begitu mah jadi inget. Mama kan kelilingan kemana-mana. Ada satu daerah
Di mana kalau laki-laki sudah meminang seorang perempuan, itu laki-laki sudah boleh nginep. Padahal kalau belum ada nikah, itu tetap hukumnya haram. Walaupun mereka bilang sudah tunangan, sudah tukar cincin, sudah melamar, tetap aja kalau belum ada pernikahan hukumnya haram. Makanya mamah begitu dengar mereka cerita di daerah ini gini mah, kalau udah ngelamar udah boleh nginep. Seolah-olah sudah dihalalkan, tetap hukumnya haram dan mereka berbuat zina, orang tuanya berbuat salah. Walaupun maaf dalam tanda kutip. Ketika mamah nanya ke mereka, kok bisa begitu? Kata mereka memberikan tanggung jawab pada anak laki-laki, ini perempuan biar kamu lihat bagaimana kita orang tua mendidik. Tetap aja salah. Walaupun pengakuan mereka tidak melakukan apa-apa. Karena mereka belum menikah. Haram. Tetap tidak bisa menjadi kekasih yang halal. Karena belum ada ijab kabul ya, Ma. Belum ada ijab kabul. Jadi yang menghalalkan adalah ijab kabul. Sama. Ijab kabul dengan menyebut nama Allah, dengan bersahadat, dengan beristighfar, baru mereka halal dan mereka halal berhubungan badan. Kalau masih tukar cincin, ngelamar, orang tua udah ketemu, itu masih belum. Masih belum. Makanya kata mama, daripada ngelamar, tukar cincin, kan habis biaya. Habis, Betul, Mah. Nikahin Tunangan aja habis langsung. Sekarang Tekor kan berapa kali. sekarang aja sempat viral tuh mah, wanita mau mah dinikahin dengan mas kawinnya sendal jepit mah. Iya ada tuh. Hadis Nabi mengatakan, ketika seseorang akan menikah seseorang, kata Nabi, punya apa engkau? Saya tidak punya apa-apa. Apakah engkau punya emas? Tidak. Boleh engkau menikahi perempuan tadi walaupun hanya dengan cincin daripada besi. Walaupun hanya dengan bacaan Al-Quran. Ada juga yang menikah dengan keislamannya. Dia bersahadat. Itu pun boleh. Silahkan selama perempuan tadi rela. Wa atun nisaa sodokotihinna nihlah. Baik para laki-laki, berikanlah kepada perempuan mahar sesuai kemampuan kalian. Hadis Nabi mengatakan sebaik-baik perempuan, perempuan yang maharnya tidak mahal-mahal. Maaf, tanda kutip. Tidak sedikit orang yang minta maharnya mahal. Mohol ketinggian. Punten. Misalnya ini cewek ini sarjana. S1. S2. S2. Misalnya Ya, udah S2. insinyur. Misalnya dokter. Maaf. Di masyarakat kan nilainya tinggi. Karena kamu menikah dengan anak saya yang sudah S2. Dia sudah spesialis anu. Harganya harus 500 juta. Berani? Lamar anak saya, tidak berani mundur. Itulah kenapa di masyarakat kita ada beberapa daerah yang maaf dalam tanda kutip banyak anak perempuannya yang tidak nikah. Kenapa? Maharnya kemahalan. Kalau Ipe dulu maharnya kalau boleh tahu apa? Alhamdulillah mah suami enggak terbebani gitu. Gitu mah. Minta apa emang Ipe? Ada pokoknya puluhan juta. Tuh bahkan mah minta mahal dia mah. Dia tahu. Dian itu kerja di pabrik ban. Citerep. Oh iya benar. Dia tahu ban itu harganya berapa, Mahal, Maja bener. Ipah. Iya, iya. Kayak dihitung. Ini Bener, anak bener. gue dari Pindrang ongkosnya ke Jakarta berapa? Iya benar. Ngokosnya berapa? Lo jangan cengir gitu. Iya mah. Jadi sama mama dihargain sekian. Nggak usah disebut, nggak enak. Iya, Mama iya. tahu, nggak usah Oke, disebutin. oke, Pak. Sekian. Ternyata kata Ipah, mah karena Dian itu tabungannya nggak sampai segitu, Ipah tambahin Oh, sepertiganya. Masya Allah. Boleh nggak? Demi cintaku padamu. Masya Allah. Tambahin. Tambahin. Kalau Ipah rela, nggak masalah. Iya. Cuman, kata Ipah, pembohongan publik nggak? Insya Allah mudah-mudahan tidak. Kalau aku dulu mah mas kawinnya uang Rp7. Karena, Nikahnya tanggal 7. nah, itu dia tuh satu tuh. Tanggal 23 tahun. Nikahnya duit receh. Iya. Emak aja bingung. Terserah, dia rela kok. Yang penting, si perempuan ini rela, keluarganya rela, selesai. Nggak ada masalah kok. Pokoknya mas uang Rp7, emas 7 gram, mobil 7 unit, apartemen 7 unit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan piring juga cuma 7. Iya. Cuma 7. Bener Mbak, ini kalau bicara masalah realitas sekarang mah, memang nggak mudah untuk menghalalkan orang yang ingin kita halalkan mah. Yang ingin meminang dengan bismillah tuh nggak mudah ya Mbak ya. Ya.
Apalagi orang tua ya jujur aja lah, nggak mungkin dong mau anaknya dapat yang biasa-biasa aja. Punten dalam tanda kutip nih dengan ngomong beneran. Iya, Ma. Di masyarakat kita kadang-kadang gengsi masih dipakai. Masih, Parah, Ma. Ketika Ketika kita menikahkan anak perempuan kita, masyarakat datang. Apalagi kalau emak bapaknya pejabat. Aduh. Kan teman-teman pejabat datang. Ya. Mereka mendengarkan, diberikan mahar berapa, seolah-olah itu gengsi. Bahkan punten, saya berkali-kali melihat, bahkan lidi itu, tiang-tiang lidi itu duit 100 ribuan. Banyak sekali. Oh. Kayak pamer. Iya. La ilaha illallah. Ini akhirnya ria. Jadi nikahnya pengen dipuji oleh orang. Wah, hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang menikah, pesta dia, makanannya hanya dimakan oleh orang kaya, hidupnya tidak akan barakah. Yang benar, kalau kita pestain anak nikah dan seterusnya, undang lu fakir miskin. Undang anak yatim, baru besok di gedung undanglah teman Anda orang kaya. Itu barokah. Iya. Mohon maaf juga nih sekarang ini anak-anak muda walaupun tidak ketemu langsung mah, tapi kalau udah berhubungan kadang-kadang minta PAP dong, post picture gitu. Kirim foto, awalnya foto lengkap, buka jilbabnya, lama-lama Haram. Pelecehan. sering kayak gitu tuh mah. Karena tadi Mama bilang, Iya. dari sawah turun ke kali. Karena- Pertama di pandangan mata turun ke hati. Walaupun tidak bertemu langsung, ketika melihat gambar-gambar seperti itu, sebagai manusia normal kan ada keinginan tertentu. Setan masuk. Makanya zina itu bukan hanya zina kemaluan, dimulai dengan zina mata, zina kulit, zina lidah, zina hati, maka kemaluanlah yang akan menentukannya. Hati-hati, hukumnya haram. Haram. Nah, ini banyak mah kasusnya mah. Jadi misalnya ada orang terkenal nih mah. Misalnya ada fansnya nih mah, misal fansnya. Terus orang terkenal ini memanfaatkan fansnya, tukeran nomor segala macam, terus minta foto PAP gitu segala macam dikirim semua mah, karena maksudnya wah ini fans saya gitu, saya penggemarnya gitu. Banyak banget. Boleh gitu. menggemari seseorang kalau dia akidahnya benar. Salah kalau kita menyukai seseorang karena keduniaannya. Maaf dalam tanda kutip, saat ini kita umat Islam di negara kita khususnya lebih banyak menyukai bintang film, artis, penyanyi, dan seterusnya daripada dia ingat dengan sejarah para nabi, sejarah para sahabat. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana tentang ibadah, yang mereka pikirkan tentang dunia. Gaya-gaya mereka nyanyi bagaimana, pakaian yang mereka kenakan bagaimana, sampai mereka hafal gerak-gerak segala macam. Maaf dalam tanda kutip, ini kesalahan langkah kita. Dulu, waktu saya masih anak-anak, kalau mau tidur nih, emak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Diceritain sama emak tuh sejarah para nabi. Sekarang kalian sebagai orang tua yang punya anak, walaupun ngerti agama, tidak sedikit orang tua yang salah mengarahkan anak. Emaknya mau nyuci, mau bebenah, anaknya 3 tahun, 4 tahun share HP. Nih, biar anteng. Utup. Pencetnya yang ini ya, pencet yang ini ya. Yang salah anaknya apa emaknya? Maknya. Yuk kita robah sekarang, kita robah. Saya tidak bercanda, sedih sebagai orang tua. Kita robah. Cucu-cucu kita lebih hafal lagu-lagu, nyanyian, gerakan-gerakan yang tidak berguna daripada hafalan Al-Quran. Gitu. Iya. Baik, Itu harus kita robah. Banyak banget sekarang anak. Karena sangat berpengaruh buat Iya. masa depan mereka. Bahkan emaknya ngajak anaknya gitu mah untuk ikutan main TikTok gitu kan. Iya. Iya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau emaknya ngajarin begitu, ya bagaimana anaknya? Makanya hati-hati kalian ngurus anak. Ya. Baik, Ma. Setelah ini kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Dede. Daripada kita pacaran, kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah.
bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk membacakan pertanyaan yang udah masuk di Instagram nih, Ma. Pertanyaan pertama dari Muhammad Slamet Junedi. Mudah-mudahan selamat. Min. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, selamat. Galau nih, Mah. Ada apa selamat? Sampai saat ini saya belum mendapatkan pasangan hidup, Mah. Saya sudah berusaha mencarinya, tapi belum dapat juga. Bagaimana triknya, Mah, biar saya cepat dapat mendapatkan pasangan? Saya nggak mau membujang terus-menerus. Kalau Muhammad Selamat merasa rezekinya sudah cukup, usia sudah lewat 20, 22, 23 dan seterusnya. Masuk waktu itu. Anda sering pergi ke majelis taklim. Pergilah Anda ke masjid. Pergilah Anda ke tempat maulid. Ke tempat saat ini betapa banyak pengajian-pengajian para ustadz-ustadz tuh. Ya, itu komunitas mereka. Ya. Pergilah ke tempat mereka. Insya Allah Allah berikan yang terbaik. Niatkan biar saya bisa menjaga pandangan saya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Wahai katakan kepada orang yang beriman laki-laki agar mereka menutup matanya, menjaga kemaluan mereka. Jadi kalau mereka sudah punya jodoh akan menutup pandangan mereka, enggak jelalatan karena di rumah sudah punya. Betul. Tuh Muhammad Selamat Junedi. Jadi kalau minimal kalau nggak dapat pasangan hidup masih ada tenang aja, nggak usah khawatir. Ada pasangan mati. Iya. Bukan. Atau jodohnya belum lahir kali. Kalau kita pengen beli berlian di toko berlian. Toko berlian dong, Ma. Kalau kita pengen beli emas di toko emas. Toko emas. Kalau pengen punya pasangan yang soleh, yang solehah di pengajian, nggak bakal di pesantren, di masjid orang nggak bener. Iya betul. Baik, Ma. Silakan IP pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Larau Aisyah. Larau Aisyah. Ya deh. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Larau Asia. Ma, mau tanya nih, Ma. Galau nih, Ma. Ya. Pas Sutri dengan akidah berbeda hukumnya gimana, Ma? Halal nggak? Haram. Anda lihat Al-Baqarah 221, budak belian yang hitam legam. Kalau mereka beriman lebih baik daripada perempuan cantik, menarik hati kalian. Hukumnya haram, pernikahannya tidak sah. Berbeda akidah. Baik, jadi tidak sah ya, Maya? Tidak sah pernikahannya. Tidak halal. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Ma. Boleh, Maya? Afrin Dede. Aprin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Galau nih, Ma. Ada apa, Aprin? Mau tanya, bolehkah kita menikah dengan saudara sepupu yang secara garis keturunannya jauh? Misalnya nenek saya punya kakak dan kakaknya punya cucu, Mah. Kemudian masing-masing orang tua berencana menjodohkan cucu-cucunya tersebut. Bolehkah, Mah, mereka dinikahkan? Boleh. Itu namanya satu uyut. Oh, buyut. Nenek sama nenek saudara. Anda lihat Anissa 23. Ada 14 orang yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Satu, ibu, nenek, uyut, anak, cucu, haram dinikahi. Saudara kandung seibu sebapak. Saudara sebapak doang yang perempuan. Saudara seibu doang yang perempuan, haram dinikahkan. Saudara kandung ayah, haram dinikahkan. Saudara kandung ibu, haram dinikahkan. Anak saudara kandung yang perempuan. Anak saudara kandung yang laki-laki haram dinikahkan. Ibu persusuan, saudara sepersusuan. Haram menikah dengan mertua, haram menikah dengan menantu, haram menikah dengan ayah ibu tiri, haram menikah dengan anak-anak tiri Anda. Haram menyatukan dua saudara perempuan dalam waktu yang bersamaan. Tapi dengan sepupuan itu diperbolehkan. Misalnya, Bedu punya kakak. Ya. Bedu punya anak laki-laki, Ya. kakak Bedu punya anak perempuan. Ya. Boleh menikah? Boleh. Yang tidak boleh itu Bedu nikah dengan saudara kandung daripada ayah, bibi, atau saudara kandung daripada ibu, itu yang tidak boleh. Nikah dengan anak kakak juga nggak boleh berarti? Ya. Ya. Tapi Bedu punya anak laki-laki, kakak Bedu punya anak perempuan, dinikahkan boleh. Jadi satu nenek. Ya. Yang tadi mah satu uyut. Satu uyut, Mah. Cabangnya ke sini lagi, ke belakang lagi. Lebih Cuman ada cumanya. Punten. Ketika kita menikahkan dibagi tuh. Lu jadi besan ya. Gue terima besan. Satu. Dua. Rumah tangga punya masalah nggak? Kalau ada masalah dari anak-anak kita yang menikah masih sepupuan, setahu saya tidak sedikit keluarga jadi pecah. Mah, modal
modal kita sebagai laki-laki, bukan kita maksudnya, mungkin jamaah nih punya anak laki-laki nih, udah punya pasangan lah, udah punya kriterianya, udah punya incerannya, udah punya targetnya nih mah, gitu kan? Ada nggak mah? Kayak tadi kan supaya dapat pasangan hidup nih mah, datang ke pengajian, mama tadi udah kasih tahu. Tapi kan butuh keberanian mah untuk menyatakan kan gak gampang mah. Kalau dia tidak punya apa-apa, gimana tuh menyatakannya mah ngomong? Oke. Kalau seorang laki-laki dia punya keyakinan, itu cewek gue taksir tuh. Iya tuh. Cantik, solehah di pengajian. Kan yang namanya pengajian ada guru ngaji. Iya kan? Pepet tuh Ustadz, deketin. Pak Ustadz, saya naksir dia tuh. Oh sama, saya juga kata Ustadz gitu. Enggak kayak yang bagus sih. Lu kalau nanya dia dengerin kalau Iya, orang tua makanya, ngomong. iya. Pak Ustadz, naksir dia tuh. Cantik kan? Cantik. Orangnya baik. Cuman Pak Ustadz, orang tua saya kan di kampung. Oh, saya Kalau saya ngelamar dia, Pak Ustadz mau nolongin saya. Sebagai guru yang baik tentu ingin muridnya jadi orang baik. Itu juga murid dia. Pasti dianterin. Yuk saya anterin. Kalau perlu dibantuin bawaannya apa. Itu guru yang baik. Ngerti kebutuhan muridnya. minta bantuan guru lah. Betul. Orang yang dituakan. Yang didengar suaranya dan omongannya. Yang berwibawa biasanya. Berwibawa biasanya. Berwibawa. Nah, Mah, ini ada pertanyaan titipan sih dari teman Ipa Mah. Jadi dia itu cewek, ada 4 cowok yang mau ngelamar dia Mah. Wih. Rata-rata kaya katanya Mah. Kayak semua nih. Kayak semua, bagus pekerjaannya segala macam gitu. Oh standarnya tinggi semua lah. Iya gitu. Nah dia bingung Mah milih yang mana. Dia udah sholat istihoro tapi belum dapat jawaban-jawaban. Jadi 4 itu belum dikasih jawaban sama sekali. Oke. 4-4-nya kaya, 4-4-nya sarjana, kerjanya bagus, gajinya gede, prospek masa depannya kayaknya bagus. Dari 4 ini mana kalau sholat dursong di kantor? Tiap datang waktu sholat. Langsung. Mana yang akhlaknya baik? Mana yang pergaulannya baik? Kalau sekali-kali kita sholat berjamaah dengan dia di kantor, mana yang paling hebat bacaan kiroahnya? Di situ kita bisa menilai yang terbaik agamanya, itulah modal hidup kita. Kalau dilihat cuma kekayaan, kekayaan mah cuma sementara. Bukankah kita melihat kenyataan yang tadinya kaya sekarang miskin? Ada. Iya, Mah. Bukankah kita banyak melihat yang ketika dia menikah tidak punya apa-apa, sekarang segalanya ada? Ada. Bukankah kita melihat kalau yang namanya dia dilihat jabatan, hanya bapaknya yang punya jabatan, anaknya belum siapa-siapa, cuma numpang hidup. Jadi Islam mengajarkan ambillah yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Kalau kita dalam bergaul dari 4 orang ini, mana yang paling baik kiroatnya? Mana yang paling baik akhlaknya? Mana yang paling baik dekat dengan agama? Kalau dia laki-laki tiap waktu sholat ke masjid nggak, itu nilai luar biasa. Apalagi kalau laki-laki tadi tiap datang waktu subuh dia udah ke masjid, dijamin oleh Allah keberkahan hidup. Orang yang tiap subuh laki-laki sembahyang di masjid, itu jaminan hidup. Dinilai yang pertama agamanya ya Mah. Betul. Dilihat mana nih yang lebih bagus, mana yang Walaupun agamanya bagus juga masih ada lagi tuh yang harus dinilai ya. Subuhnya dia ke masjid gak, ya satu enggak gitu. Kenapa? Iya kalau agamanya pun sama-sama bagus misalkan mah. Dilihat dari sholat subuhnya. Makanya Jadi itu ada sholat subuh yang pertama. tetap ada poin-poin yang bisa. Makanya ya, Mbak, itulah Islam. dibandingkan. Ya, ya. Jadi jangan salah pilih. Ya, ya, Baik ya. Mah. Ya. Nah, Mah ini gimana hukumnya seorang perempuan yang kerjanya udah bagus gitu Mah. Gajinya udah tinggi banget. Nah, dia belum nikah-nikah padahal udah berusia gitu ya Mah ya. Karena dia menurutnya saya mencari laki-laki yang gajinya lebih tinggi daripada saya gitu Mah. Oke. Berpikir pakai nalar, pikiran yang normal. Kalau ini seorang perempuan, S-nya sudah 3, udah puncak karir. Karirnya udah tinggi, gajinya sudah gede. Anda berpikir, laki-laki mana yang sebaya dengan Anda yang gajinya lebih gede? Boleh jadi gajinya di bawah Anda. Tidak usah berkecil hati. Siti Hadijah nikah dengan anak buahnya kok. Iya betul. Yang penting agamanya benar. Coba lihat dalam sejarah. Siti Hadijah dengar laporan dari Maisaroh. Maisaroh itu pembantu Siti Hadijah. Pegawai yang ini nih Masya Allah rajin benar. Kalau akhlaknya begini. Dia sangat jujur. Kalau jualan juga modalnya sekian. Makan sekian. Ongkosnya sekian. Terserah dibayar sekian. Kagum dengan kejujurannya, Siti Hadijah langsung melamar.
Artinya yang namanya kita perempuan ketika akan menikah jangan hanya lihat gajinya berapa. Karena tidak sedikit yang namanya perempuan punya penghasilan lebih banyak daripada laki-laki. Iya, Ma. Tapi yang jangan lupa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam rumah tangga tetap laki-laki harus dihormati. Makanya lihat dalam ayat tadi, Siti Khadijah rela menghabiskan kekayaannya buat perjuangan suaminya menegakkan akidah Islamiyah. Begitu Islam. Oke. Baik, Ma. Baik, setelah ini zaman kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Alhamdulillah. Mas Baru udah ngerti belum yang namanya kekasih halal? Kekasih halal, kita bisa menjalankan kehidupan bersama-sama, ya kan? Jadi apa namanya? Kita menikah daripada kita terjerumus ke dalam perzinahan. Setelah adanya pernikahan, Ijab, kabul. kalian mau bercumbu, mau bermesraan, mau saling mendekap, itu silahkan kekasih kalian halal. Asal kalau kayak Bedu udah punya anak-anak, jangan di depan Anak-anak. Ada tempat tersendiri. Walaupun halal, tidak baik dilihat oleh anak-anak. Begitu. Apalagi kalau misalnya dipamerkan di sosial media gitu. Masya Allah, salah. Salah. Yang namanya rumah tangga ada yang enak, ada yang tidak enak. Ada bahagia, ada sengsara. Yang saya khawatir dipamerkan kemesraan-kemesraan Anda. Begitu suatu saat terpuruk, apalagi ribut laki-laki dengan perempuan tadi. Rame lagi. Orang kata ini bohong doang. Ya kan? Iya, Kira-kira yang dimasukin di medsos itu yang baik-baik apa yang buruk-buruk? Yang Baik-baik. buruk-buruk pasti, Bang. Iya, iya. Makanya tidak usah dipamerkan sama orang. Yang penting suami istri merasakan bagaimana nikmatnya berpacaran, kekasih yang sudah halal setelah adanya pernikahan. Dinikmati oleh kalian, bukan konsumsi umum. Oke. Baik. Baik. Kita yuk kita ajak jamaah untuk berdoa bersama Mama Dede. Yuk. Ya, mudah-mudahan kalau yang punya pasangan segera menghalalkan dan dihalalkan. Amin ya Allah. Amin. Bilang sama orang tuanya, jangan mempersulit, memperberat, Memperberat Tapi uang. itu pun harus pakai modal. harus pakai modal. Pakai modal. Kalau laki-laki tadi sudah punya duit buat menghidupi dirinya, dia menikah dengan perempuan. Yakin karena Allah berikan rezeki buat menghidupi istrinya. Iya. Tuh. Kalau belum punya penghasilan, perbanyak puasa. Iya, benar. Biar Ya kan? benar. Mau dikasih makan apa anak orang? Disuruh puasa lagi berarti kalau gitu. Ya, baik. Kalau gitu yuk sama-sama kita berdoa. Ipeh, kita ajak jamaah ya. Ya. Semoga kita hari ini bisa mendapatkan manfaat dari tausiah Mama pagi hari ini. Silahkan, Ma. Yuk. Ya, Bang. Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada kami semua jodoh yang terbaik. Jodoh yang paling baik agamanya daripada mereka. Kami bermohon kepadamu ya Allah agar kami bisa memilah dan memilih mana yang terbaik agamanya. Tentu saja dalam kesempatan ini kami bermohon kepadamu. Jangan engkau tutup mata kami hanya dengan dunia. Hanya dengan kekayaan. Hanya dengan kebangsawanan. Hanya dengan ketampanan kecantikan. Tapi sadarkan kami bahwa yang membuat kami bahagia adalah tentang agama. Oleh karena itu ya Allah, berikan kepada kami pasangan kami yang mengerti agama dan mengamalkan agama tadi. Insya Allah engkau berjanji bahwa kami akan bahagia. Dan insya Allah kami pun akan mendapatkan kekasih yang saling mencintai. Rasulmu mengatakan,
Kalau orang yang mengerti agama ketika mereka mencintainya tentu mencintai dengan setulus hati. Seandainya cintanya pudar, mereka tidak akan saling menyakiti. Berbeda kalau mereka yang dipilih bukan karena agama, begitu cinta mereka pudar tentu akan disia-siakan. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih untuk tausiahnya pagi hari ini. Terima kasih, Mas. Ipeh, Terima kasih, Mas Madu. sama-sama makasih ya. Halal ya, ada enak. Alhamdulillah, halal. Tidak ada lagi halangan. Ya, Anda balik terima kasih buat musik-musiknya ya. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di rumah Mama, Dede. Kami Yuk pamit. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi